Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Suci Rahman Putri. Saya dosen program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Awal Bros Kampus Batam. Saya mengampu mata kuliah di semester ganjil, salah satunya adalah kodifikasi terkait sistem penginderaan, saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Karena saya basic ilmunya adalah D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Mata kuliah ini mempunyai bobot SKS adalah 2 SKS dengan rincian 1 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktek. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah yang pertama, struktur dan fungsi dari sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Lalu berikutnya membahas gangguan fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia beserta istilah medis dan tindakan yang terkait dengan kodifikasi terkait sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Lalu membahas aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Lalu selanjutnya membahas tentang terminologi medis terkait tanda, gejala, kelainan bawaan dan faktor yang mempengaruhi seseorang kontak dengan pelayanan kesehatan pada sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Pada metode pembelajaran, saya menyampaikan perkuliahan dengan metode daring dan metode luring. Model pembelajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa adalah dengan metode DIA. D adalah delivery, yaitu proses penyampaian perkuliahan atau materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa mudah memahami dengan baik. Lalu dengan metode interaksi adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Setelah pelajaran disampaikan, apakah mahasiswa ada pertanyaan atau masukan? Lalu A adalah asesmen atau penilaian. Saya adalah dengan memberikan tugas atau membuat sebuah rangkuman atau membuat sebuah video untuk mata kuliah kodifikasi ini. Referensi yang saya pakai ada terbagi dua, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Kalau pustaka utama, salah satunya saya pakai adalah buku dari Gemala Hatta tahun 2013 dengan judul Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Luaran pembelajaran ini adalah atau yang kita sebut adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan gangguan fungsi yang ditimbulkan dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia beserta istilah medis dan tindakan yang terkait dengan sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Lalu berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menjawab soal-soal yang diberikan terkait kodifikasi penyakit dan tindakan untuk sistem penginderaan saraf dan perilaku. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu melakukan ketepatan kode penyakit untuk kodifikasi penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait terminologi medis, terkait tanda, gejala, kelainan bawaan dan faktor yang mempengaruhi seseorang kontak dengan pelayanan kesehatan untuk kodifikasi gangguan saraf, jiwa, penginderaan. Asesmen atau penilaian dalam perkuliahan,
saya memberikan kriteria penilaian, diantaranya adalah praktikum sebanyak 20%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS adalah 35%. Berikut video micro teaching yang akan saya sampaikan secara daring. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat? Pagi, Oke, sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita kuliah dengan mata kuliah adalah kodifikasi sistem penginderaan saraf dan gangguan jiwa ya. Jadi sebelum saya mulai, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Video kuliah kita hari ini izin merekam ya, karena untuk kepentingan publikasi dosen dan akan dibagikan dengan situs berbagi nantinya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya membagikan share screen ya, RPS. Jadi pada pertemuan pertama hari ini, mata kuliah kodifikasi sistem penginderaan saraf, gangguan jiwa dan perilaku. Ya, jadi di sini kita membahas itu tentang indera penglihatan. Kita membahas adalah struktur dan fungsi dari sistem indera. Jadi nanti saya akan jelaskan apa saja anatomi dari mata, ya, karena hari ini kita membahas penglihatan. Lalu yang kedua, pokok bahasannya adalah gangguan fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia yang berhubungan dengan indera penglihatan, yaitu mata. Ya, jadi karena untuk mata kuliah kodifikasi ini, sebelum kita mulai ke dalam codingannya untuk indera penglihatan ini, jadi kita membahas dulu untuk anatominya, lalu penyakit yang ditimbulkan, lalu terminologi medisnya, lalu kelanjutannya nanti adalah kodifikasinya. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini pokok bahasan yang akan kita bahas. Ya, oke, kita lanjutkan dengan share screen PPT saya, bentar. Oke, jadi hari ini kita membahas adalah yang pertama adalah struktur dan fungsi dari panca indera, yaitu hari ini kita membahas mata. Lalu yang kedua kita membahas adalah gangguan fungsi atau penyakit yang ditimbulkan pada mata. Ya, jadi hari ini kita membahas panca indera yaitu mata. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan, kira-kira ada yang tahu nggak panca indera itu apa saja macamnya? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Apa saja macam dari panca indera? Rifda, Mem. Oke, silakan Rifda. Panca indera itu ada 5, Mem. Yang pertama mata untuk melihat, yang kedua ada telinga untuk mendengar, yang ketiga ada hidung untuk mencium, yang keempat ada lidah untuk perasa, yang kelima ada kulit untuk meraba, Mem. Ya, oke. Ya, jadi sistem indera atau panca indera itu ada 5 ya. Pendengaran itu adalah telinga, penglihatan mata, lalu penciuman adalah hidung, kulit adalah peraba ya, lalu lidah adalah perasa. Ya, jadi ada 5. Jadi untuk materi kali ini kita membahas adalah mata. Ya, oke. Jadi untuk sub pokok bahasan hari ini kita membahas adalah definisi, lalu struktur mata dan fungsinya. Tadi yang sudah saya bilang anatomi mata ya. Lalu berikutnya kita membahas adalah kelainan atau penyakit yang ditimbulkan pada mata. Lalu yang keempat adalah cara mencegah kelainan pada mata supaya mata tidak sakit atau ada infeksi ya. Lalu yang berikutnya kita bahas adalah proses penglihatan atau kinerja dari mata. Jadi hari ini, materi kali ini adalah 5 sub pokok bahasan, definisi, struktur mata dan fungsinya, lalu kelainan pada mata, cara mencegah kelainannya, dan proses penglihatannya bagaimana atau kinerja dari mata. Ya, jadi barangkali ada yang tahu ini adalah mata ya. Jadi mata kalau kita lihat dari depan. Jadi mata itu ada organ bagian dalam dan ada organ bagian luar ya. Jadi kalau bagian luar tentu yang bisa dilihat dari luar. Ya, yang pertama adalah pupil.
Ya, kita lihat di sini ibaratkan kalau ini mata ini adalah seperti donat. Ya, jadi kalau donat itu ada bolong di tengahnya ya. Jadi yang bolongan itu adalah pupil, yang tengah bolong kayak donat itu adalah pupil. Lalu iris itu adalah yang berwarna di sini. Yang pada gambar ini adalah warnanya biru, biru muda. Lalu sklera ini adalah yang putih mata, ya. Jadi yang kita lihat dari luar yang putih mata kita itu kalau kita bercermin, yang putih itu namanya sklera. Jadi pupil itu yang bagian tengah, yang bolongan kalau kita ibaratkan mata itu donat ya. Jadi iris itu yang setelah apa namanya pupil ini ya. Lalu sklera ini bagian putih mata. Ini mata kalau dilihat dari depannya. Bagaimana kalau mata kita lihat dari samping? Nah, seperti ini. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi bagian dalam mata itu yang tidak kelihatan ya artinya. Jadi bagian luar yang kita bilang adalah tadi putih mata. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan juga ya. Sklera ini yang bagian putih di sini ya. Yang bagian putih bagian paling luar ini. Ini di sklera. Dari sklera itu batasnya sampai di sini ya. Nah, sampai di sini ini dengan ini batasnya sklera. Lalu berikutnya di dalam lagi sklera itu ada koroid ya. Jadi warnanya di sini pink. Nah, di sini ada kayak apa namanya kayak batu-batu kecil ya. Nah, itu melanin. Lalu lagi di dalam setelah koroid ada retina yang warna kuning. Nah, yang warna kuning. Lalu kalau kita lihat dari luar ya, jadi di sini kornea. Nah, kornea ini yang bagian biru paling luar ini kornea. Lalu yang kita bilang tadi tengahan dalam donat tadi itu sebenarnya itu bukan hitam ya, tapi karena cahaya itu masuk bukan dipantulkan makanya warnanya hitam ya. Jadi pupil, pupil ini seperti ini. Jadi sebenarnya ini bolongan ya. Lalu ini yang iris yang kita bilang tadi kalau di yang gambar tampak depan ini warna biru. Ini bentuknya iris ya. Lalu lensa mata ini yang bulat cekungan yang putih ini. Ya, jadi ini bentukan mata atau kalau kita lihat dari dalam. Lalu yang pink ini berisi cairan ya. Cairan namanya adalah vitreous chamber. Jadi cairan ini permanen ya, permanen. Lalu ini ada namanya kavitas anterior ya. Jadi ini juga berisi cairan, tapi cairan yang di bagian ini ada berganti setiap 90 menit ya. Jadi cairan ini kavitas anterior ya. Jadi ini tampak dalam dari organ mata ya. Jadi ada lensa, lalu ada pupil, ada iris, sklera, ya, retina dan koroid. Jadi ini bentukan mata kalau kita lihat dari dalam. Jadi kalau organ mata dari dalam tentu nggak bisa kita lihat dari luar ya, dari dalam. Oke, jadi ini definisi mata ya, organ penglihatan. Tentu mata itu untuk melihat ya, yang menerima rangsangan berupa cahaya. Nah, jadi mata itu berfungsi ketika ada cahaya yang masuk. Lalu berikutnya struktur mata. Ya, struktur mata itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada otot mata, ada syaraf mata, dan ada bola mata. Ya, jadi otot itu fungsinya untuk penggerak mata. Ya, jadi otot mata ini ada 6 ya. Jadi ada 6. Jadi fungsi dari otot mata itu ini adalah untuk penggerak bola mata. Ya, jadi keenam otot ini harus bekerja secara bersama-sama ya. Jadi secara sinkron bersama-sama harus kompak untuk bisa menggerakkan bola mata ya. Jadi kenapa mata kita ini bergerak? Karena ada otot mata yang menempel ke bola mata ya. Jadi kita lihat masing-masing kerja dari otot mata. Kalau medial rectus itu menggerakkan mata ke arah dalam atau mendekati hidung. Kalau lateral rectus ini menggerakkan mata ke arah luar ya atau menjauhi hidung ya. Berikut juga dengan superior, inferior dan superior oblik lalu inferior oblik ya. Kalau inferior oblik itu memutar mata bagian atas dan menjauhi hidung. Lalu berikutnya struktur mata yang kedua ada syaraf ya. Syaraf mata fungsinya adalah membawa sinyal-sinyal gambar yang dihasilkan oleh mata ke otak. Ya, jadi dia cahaya itu masuk
ya. Jadi membawa sinyal-sinyal gambar yang dihasilkan mata ke otak. Jadi saraf mata ini terbagi menjadi nervus opticus, ya nervus, nerve itu artinya saraf ya, yang pernah kita belajar. Lalu nervus oculomotor dan nervus lainnya. Kalau optikum itu berfungsi untuk asosiasi dari apa yang ditangkap oleh mata. Lalu berikutnya ini bola mata, ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau mata itu ada bagian luar dan ada bagian dalam, ya. Kalau mata bagian luar ini semuanya barangkali sudah tahu ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat untuk fungsi dari masing-masing bagian luar ini, organ mata ini? Saya, Mem. Oke, silakan. Kelopak mata itu buat melindungi mata dari debu dan kotoran. Kalau alis mata itu menjaga mata dari benda cair dan keringat, Mem. Kalau Ya. bulu mata itu mengirim cahaya yang akan diterima ke bola mata, Mem. Ya, ada lagi kira-kira yang memberi masukan untuk fungsi dari masing-masing organ bagian luar mata? Saya, Mem. Ya, silakan, Hani. Kelopak mata itu ada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah yang berfungsi untuk melindungi mata dari benturan. Alis mata itu berfungsi untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata, dan bulu mata itu berfungsi sebagai pelindung mata dari debu dan benda-benda asing. Ya, betul ya. Jadi kelopak mata ini ada yang kelopak bagian atas, ada kelopak bagian bawah ya. Jadi fungsinya untuk menghindari mata atau melindungi mata dari benturan ya. Lalu alis, ya, seperti ada yang nggak punya alis, ya pasti semua punya ya. Tapi ada yang tipis ya, ada yang tebal ya. Lalu alis ini adalah berfungsi untuk mencegah keringat masuk ke dalam mata ya. Jadi barangkali cuaca panas, lalu kita berkeringat yang dari rambut ya, dari rambut lalu turun ke dalam mata ya, tapi dihalangi oleh alis ya. Lalu bulu mata, tentu jelas ya, melindungi mata dari benda asing atau kotoran debu yang masuk ya. Nah, jadi bagian luar mata ini adalah fungsinya untuk melindungi organ bagian dalam ya. Jadi kalau tidak ada kelopak mata, tidak ada alis mata, tidak ada bulu mata, juga tidak bisa melindungi organ mata yang bagian dalam. Ya, sebelum saya menjelaskan organ mata bagian dalam, kira-kira secara umum apa sih fungsinya organ mata bagian dalam? Ada yang bisa berikan pendapat? Claudia, Mem. Ya, silakan. Mengolah cahaya sampai menjadi penglihatan. Ya, jadi ya mengolah cahaya ya sampai menjadi benda yang bisa kita lihat ya. Jadi itu fungsi dari organ mata bagian dalam ya. Nah, berikut ini adalah kinerja mata atau kita sebut adalah kenapa cahaya yang masuk itu bisa menjadi benda asli yang kita lihat ya. Jadi apa namanya, proses penglihatan itu dimulai dari cahaya yang masuk ya ke mata melalui kornea, lalu dari setelah kornea ini melewati pupil ya. Jadi dari luar dulu kornea, lalu masuk ke pupil ya. Nah, di sini sumber cahaya masuk ke mata melalui pupil, lalu lensa mata ya mengarahkan cahaya ke retina ya. Jadi ini lensa nih yang bulat cekung ini ya. Jadi setelah dari kornea lalu menuju pupil dan mengarahkan ke lensa ya. Jadi lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh itu ke retina ya. Jadi dari lensa lalu fokus dia masuk fokus ke retina ya. Lalu setelah itu di retina, ujung saraf penerima yang ada di retina itu menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Lalu setelah dari otak diproses, lalu baru kita bisa melihat benda asli. Ya. Lalu setelah itu di otak diproses, lalu setelah itu baru kita bisa melihat benda aslinya. Ya, jadi itu proses penglihatan atau kinerja dari mata. Ya. Berikutnya kita bahas adalah penyakit ya, penyakit apa saja yang ditimbulkan dari mata.
Ya, yang pertama adalah katarak. Jadi katarak ini adalah gangguan penglihatan mata ditandai dengan terjadinya perubahan kimia pada lensa, yang lensanya itu semulanya jernih dan tembus cahaya. Jadi karena menderita katarak, jadinya lensanya itu keruh ya, keruh berkabut. Jadi seperti apa namanya, penderita katarak itu melihat benda itu dari balik air terjun ya. Lalu penyakit yang kedua adalah astigmatisme. Ini adalah kondisi kelangsungan kornea dan lensa mata yang tidak rata sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan. Jadi untuk penderita astigmatisme ini bisa dengan memakai lensa silindris ya. Jadi kalau mereka memakai silindris artinya penderita mengalami gangguan mata yaitu astigmatisme ya. Lalu berikutnya tadi adalah penyakit pada mata, berikutnya kelainan ya, kelainan pada mata. Ini yang pertama adalah miopia. Jadi rabun jauh itu artinya tidak bisa melihat benda yang jarak jauh ya. Jadi rabun jauh atau kondisi mata yang hanya dapat melihat benda dekat dan sulit melihat benda yang jauh dengan jelas ya. Tentunya bisa kita melihat ya benda jauh tapi tidak jelas ya. Jadi itu yang rabun jauh namanya miopia. Jadi pada penderita miopia ini lensanya adalah lensa cekung ya. Miopia umumnya diturunkan dari orang tua dan terlihat saat anak berusia 8 sampai 12 tahun. Lalu miopia bertambah berat sesuai dengan pertumbuhan pada usia remaja. Oke. Lalu setelah miopia ada hipermetropia atau kita sebut adalah rabun dekat. Ini adalah kondisi mata yang sukar melihat benda-benda dekat. Ya, pernah melihat barangkali orang tua kita ya. Jadi nggak kelihatan ketika misalnya baca buku atau baca koran. Jadi ketika membaca koran atau buku langsung dia ambil kacamata ya, minta tolong ke anaknya, tolong kacamata gitu ya. Jadi seperti itu. Namanya rabun dekat itu hipermetropia. Jadi hipermetropia ini dengan memakai lensa cembung ya. Kalau cekung tadi apa namanya? Kelainan pada matanya kalau pakai lensa cekung? Miopia ya, Ya, miopia ya. Oke, berikutnya kelainan pada mata berikut adalah presbiopia. Ya, jadi presbiopia ini adalah gabungan ya, gabungan antara miopia dengan hipermetropia. Ya, jadi presbiopia ini menyebabkan gangguan penglihatan baik pada objek jauh dan dekat. Ya, jadi sama-sama tidak bisa melihat ya, jauh dan dekat. Penyakit ini dipengaruhi oleh faktor usia. Ya, untuk lensanya dia pakai lensa ganda ya, cekung dan cembung. Berikutnya lagi kelainan pada mata berikut rabun senja. Ya, rabun senja. Jangan kita pikir rabun senja tidak bisa melihat ketika senja ya. Nggak seperti itu ya. Jadi rabun senja ini adalah mata di mana mata tidak mampu untuk melihat warna tertentu. Ya, ada yang seperti itu. Misalnya tidak bisa membedakan biru dengan hijau ya. Seperti itu. Ada juga yang tidak misalkan oranye dengan apalagi kuning ya. Ada yang seperti itu di antara kalian? tidak, Mem. Tidak ya. Jadi biasanya kalau kita tes apa namanya kayak kesehatan ya, kayak prodi kesehatan ada tesnya seperti itu. Lalu ada juga yang mengurus apa namanya surat keterangan sehat ya. Jadi ada angka-angka 8 lalu warna ya. Jadi rabun senja itu tidak bisa melihat warna-warna tertentu. Ada yang tidak bisa membedakan warna biru dengan hijau misalnya. Tuh. Ya. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah kelainan pada mata ya, supaya mata kita tidak rusak atau tidak infeksi, bagaimana kita menghindarinya. Yang pertama adalah jagalah kesehatan mata sehingga tidak masuk kotoran. Ya. Lalu yang kedua, lindungi mata jika berada pada tempat berdebu atau berasap ya. Jadi misalnya kalau kita pulang sekolah mungkin melewati yang berdebu, tentunya dengan barangkali dengan helm yang tertutup mata ya, atau dengan kacamata ya. Jadi hindari berdebu dan berasap. Kalau terjadi itu segera tetesi mata dengan obat tetes mata ya. Jadi apa fungsinya? Untuk mendorong kotoran yang masuk itu keluar ya.
seperti itu. Lalu berikutnya makanlah makanan yang mengandung vitamin A. Ya, jadi vitamin A baik untuk mata. Lalu kalau kita membaca, usahakan jaraknya 30 cm ya, buku dengan mata ya. Dan dengan penerangan yang cukup, jangan membaca di lampu yang redup ya. Jadi biasakan membaca itu dengan lampu yang terang, lalu jarak antara mata dengan buku itu minimal 30 cm. Lalu kalau terjadi kerusakan, segera periksakan diri ke dokter mata jika mata tidak bisa melihat dengan baik. Nah, kalau merasa pusing atau sakit kepala, segera konsultasikan ke dokter ya. Kalau tidak segera, mungkin nanti akan terjadi gangguan yang lebih parah ya. Jadi itu cara mencegah kelainan pada mata. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Mem. Oke, silakan Dinda. Saya mau nanya, Mem. Ya. Kenapa ketika kita menguap, mata kita refleks basah gitu? Ya, oke. Jadi sebelum saya jelaskan, barangkali ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman kita Dinda. Saya, Mem. Silakan. Oke, silakan nih Mas. Bagaimana pertanyaan Dinda kalau kita menguap seketika refleks mata kita itu basah ya? Nah, Iya. silakan. Nah, jadi kalau saat menguap itu kan gerakan mulut, terus dengan bersamaan kan kita juga nutup mata dan tulang pipi itu kerangkat. Jadi semua gerakan ini tuh itu memicu terjadinya kontraksi pada otot wajah dan menekan kelenjar air mata. Makanya kadang kalau kita menguap itu air matanya keluar sedikit. Iya, ya. Jadi pada menguap itu ada 3 gerakan yang terjadi ya. Yang pertama adalah mulut kita terbuka, ya, terbuka lebar. Ada juga yang ketika menguap karena terbuka lebar itu sehingga tidak bisa menutup ya. Ada juga kejadian yang bisa kita lihat di di berita-berita gitu ya. Jadi jangan menguap terlalu lebar katanya seperti itu. Jadi pada menguap itu ada 3 posisi yang terjadi. Mulut terbuka ya, lalu mata itu tertutup ya otomatis, lalu pipi ini terangkat. Ya, jadi karena pipi terangkat, menekan adalah kelenjar air mata yang ada di mata ya. Menekan sehingga kelenjar air mata itu keluar. Jadi air matanya keluar, lalu otomatis adalah basah ya di sekitar mata. Ya, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, boleh satu orang mengulangi kembali bagaimana kinerja mata atau proses penglihatan mata sampai kita bisa melihat benda itu, gimana prosesnya? Prosesnya atau dari awal, Mem? Ya, proses sampai kita bisa melihat benda itu. Itu pertama itu, Mem, cahaya masuk melalui kornea dan melewati pupil. Terus yang kedua itu iris mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Terus lensa memfokuskan cahaya pada retina. Lalu setelah itu, ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Lalu setelah ke otak itu diproses dulu, Mem, oleh otak, lalu kita dapat melihat bendanya. Oke, ya, jelas ya semua? Jelas dengan Jelas, materi Mem. hari ini ya. Jadi mudah-mudahan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama tadi adalah struktur dan fungsi dari mata, lalu gangguan fungsi, kelainan dan penyakit yang ditimbulkan dari mata ya. Ya, jadi barangkali untuk materi kita hari ini itu saja. Untuk pertemuan berikut kita sambung di minggu depan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan jelas untuk mahasiswa ya. Oke, ya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu di minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Oke.